Hai pemirsa, Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Nacha Luna dan saya Afana Syafa. Kita sudah punya 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube Nasional TV Official. Marhaban ya Ramadan. Menikmati bulan puasa. Iya, Jurnal Weekend kali ini edisi Ramadan ya. Iya, senang sekali kita bisa bertemu dengan Anda, dan memang dalam beberapa pekan ini banyak sekali berita-berita yang cukup viral di YouTube Nasional TV Official dan menjadi bahan di Jurnal Weekend kali ini. Dengan tema Ramadan, berita pertama adalah sambut Ramadan, warga Cilacap gelar tradisi munggahan. Nah, kira-kira apa itu tradisi munggahan? Kalau munggah dalam bahasa Jawa adalah naik. Kalau Tapi yang ini munggahan seperti apa? Kita saksikan video selengkapnya. Ini dia. Sambut Ramadan warga Cilacap. Dalam kegiatan munggahan yang digelar masyarakat Cilacap pada Sabtu 9 Maret 2024 ini, ratusan kilogram ikan berbagai jenis dimasukkan ke kolam yang berada di Blok Gegayunan Komplek SMK Gagas Dusun Tamblek. Di antaranya ikan bawal, lele, mujair, tawes, tambak, dan ikan mas. Seluruh ikan tersebut akan diperebutkan oleh semua warga yang mengikutinya. Kegiatan ini terbilang unik dan seru karena untuk menangkap ikan, warga yang mengikuti tidak boleh memakai jala ataupun alat bantu lainnya. Mereka harus menggunakan tangan kosong dan tradisi ini mendapat sebutan ngobeng. Dapat 6 kilo saya. Dalam menangkap ikan itu sulit. Jadi ke kaki, tapi kalau ditangkap nggak bisa, loncat-loncat semuanya. Apalagi ikan lele sampai sekarang belum ada yang dapat. Yang naik baru ikan bawal sama ikan tawes. Ya, dari Cigintung ada, dari Madura ada, dari Wanerja, lengkap pokoknya. Dari Dayuh ada juga. Sementara itu, Elis Siti Sulistianingsih selaku penyelenggara menjelaskan, digelarnya kegiatan ini sebagai salah satu cara melestarikan tradisi jelang Ramadan sekaligus sebagai sarana berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Kami menyelenggarakan kegiatan munggahan dalam arti satu tradisi peringatan menjelang Ramadan, di mana di situ saya mencoba untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat untuk acara munggahan dengan konsep ngobeng balong. Harapannya kita dalam menjelang bulan Ramadan itu betul-betul kita siap lahir batin dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan olehnya selama ini kepada kita bersama. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan selama ini, berjuang bersama sampai akhirnya kita bisa bersama-sama menghasilkan satu keberhasilan ke depan untuk bisa kita perjuangkan bersama. Dengan pesan saya untuk para dulturing, kita tetap kompak, kita tetap saling menguatkan, saling mendoakan. Insya Allah kita akan terus berjuang bersama. Dan nanti malam juga kita akan ada acara dulturing bersolawat untuk bisa lebih mendekatkan hati pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu aja untuk bisa lebih menguatkan dan mempersiapkan diri dalam menjelang Ramadan, dan juga penuh syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita semua. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Beni Siswanto, Nasional TV melaporkan. Ini unik ya, tradisi di setiap daerah ya, salah satunya di Cilacap. Jawa Tengah. Ini kalau di tempat kita, ini namanya mirip-mirip sebenarnya ya. Namanya adalah punggahan, tapi kalau di Cilacap, Jawa Tengah namanya adalah munggahan. Bedanya N sama P, itu saja. Tapi menarik. Ini digelar pada Sabtu 9 Maret 2024 lalu ya, dan sekarang Jurnal Weekend Sabtu juga akhir pekan. Sepekan kemarin, dan ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar sudah berpuluh-puluh tahun, di mana mereka mempunyai kegiatan atau kebiasaan memberikan sesuatu yang baik menjelang bulan suci Ramadan, termasuk dengan selamatan. Ini unik sekali di mana mereka banyak sekali mendapatkan ikan seperti lele, mujair, tawes, dan lainnya yang ada di tambak, dan juga ikan mas. Jadi berbeda ya? Berbeda. Memang tahun ini dibuat berbeda dengan cara menangkap ikan tapi tidak menggunakan alat. Jadi dengan tangan kosong gitu ya, terjun langsung, dan menangkapnya juga pakai tangan langsung. Nah, tentunya juga menjadi hal yang menarik karena baru pertama kali ini dilakukan acara munggahan dengan menangkap ikan tanpa menggunakan alat atau tangan kosong. Kayaknya saya pengen juga ini ya. Iya, saya juga. Tapi perlu diingat harus berhati-hati ya, mengingat akhir-akhir ini banyak sekali cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah. Iya, tapi kalau tadi itu istilahnya itu nangkap ikan itu namanya adalah ngobeng. Ngobeng. Iya, tahu kan obeng?
obeng buat ini. Iya, buat tapi ini benahin. beda lagi ya. Oh, beda ternyata ya. ngobeng. Bedanya kalau obeng itu alat seperti ini, kalau ngobeng itu mungkin nangkap gini kan ada sulitnya itu loh yang gitu. menarik ya. Jadi uniknya Indonesia itu ya berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya, Iya, solid. kan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sesuatu yang sangat menarik, namanya munggahan. Ada istilah lagi ngobeng, kayaknya juga perlu dilestarikan hal-hal seperti ini. Bagaimana di tempat Anda? Apakah juga punya tradisi, kegiatan yang sama dengan di Cilacap, Jawa Tengah tadi? Masih tentang Ramadan ya, dan kita ke Subang. Kali ini di mana awal Ramadan ratusan warga Subang kembali terima bansos. Masih pernak-pernik Ramadan ya ini ya. Iya, bansos pasti sangat bahagia. Betul. Selengkapnya kita simak. Ini dia. Sejak pagi, warga memadati lokasi pembagian bansos beras sembari membawa barcode dan KTP untuk mencairkan beras pangan bantuan pemerintah. Untuk membagikan ribuan paket beras pangan, pihak kantor pos menerjunkan 3 orang petugas pos dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Masing-masing warga penerima manfaat mendapatkan 10 kilo beras yang dikemas dalam karung. Penerima bansos pangan Ade Junarti mengatakan, bantuan beras ini cukup membantu warga di saat bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Beras sebanyak 10 kilo ini akan dikonsumsi oleh 4 orang anggota keluarga dan cukup untuk 1 bulan. Bantuan pangan ini dapat meringankan beban warga sebab beberapa hari terakhir harga pangan pokok kian melonjak. 10 kilo ini cukup berapa hari, Bu? Sebulan, Ini akan dikonsumsi berapa orang, Bu? 4 orang Suaminya kerja di mana, Bu? kerja di puskesmas. Oh, gitu. Terus bantuan ini gimana tanggapannya, Bu? Senang atau gimana? Tanggapnya senang. Oh, gitu. Kasih Kesejahteraan Udianto mengatakan, sekitar 1.018 orang kepala keluarga yang dapat bantuan beras pangan. Beras sebanyak itu dibagikan kepada ribuan warga di 3 dusun dan kedepannya pembagian beras ini akan lebih efektif. Diharapkan bantuan beras pangan ini dapat memenuhi kebutuhan dapur di bulan Ramadan. Di Desa Ranca Jaya, Pak. Semuanya ada 1018. Masing-masing warga dapat berapa kilo, Pak? Masing-masing warga 10 kilo. Di Desa Rancajaya terdapat 3 dusun, Dusun Buer, Mulasai, dan Dusun Sengon. Harapannya untuk pemerintah sendiri, khususnya pemerintah Desa Rancajaya, saya agar bantuan untuk pangan beras ini dan dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk kedepannya supaya orang-orang yang miskin dan rentan miskin ekstrim dapat menerima bantuan pangan ini. Udianto berharap agar warga dapat menghemat karena harga pokok di pasaran kian melonjak menjelang Lebaran. Diketahui, bantuan pangan ini merupakan program pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pangan warga ekonomi lemah. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan. Ini nih mungkin yang bisa dicontoh oleh pemerintah lainnya di daerah lain ya. Ini kan beras sebenarnya kan di seluruh Rata. Indonesia Rata ya. Iya, ya kita ucap alhamdulillah karena KPM itu tetap menerima bantuan sosial berupa beras sebanyak 10 kilo. Ini kayaknya memang sesuatu yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk menekan harga terutama beras di pasaran supaya tidak terus naik karena saat ini sangat mahal. Ya seenggaknya warga sekitar juga merasa aman lah ya untuk cadangan mereka untuk makan di bulan Ramadan ini dan juga menjelang Lebaran harga pokok juga semakin naik. Betul sekali. Di beberapa tempat kemarin memang harga beras ini cukup mahal. Ada yang 15, 17 bahkan ada yang sampai menyentuh 18 hampir 20.000. Nah, jadi itu dengan dia. adanya KPM ini memang sangat membantu masyarakat terutama yang ekonomi menengah ke bawah. Betul, 10 kilo kira-kira cukup lah ya 1 bulan untuk beberapa anggota keluarga di dalamnya. Cukup lah. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya Dengan menghemat-hemat lah ya. Dengan tambahan ya, dengan Betul. tambahan. Tapi ini juga memang menjadi hal yang ditunggu-tunggu juga sih ya oleh masyarakat yang ekonominya itu lemah. Jadi mereka ini sebelumnya memang harus membawa KTP dan lain sebagainya atau surat panggilan sebagai bukti bahwa dia berhak mendapatkan beras sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat. Dan pemerintah juga berharap dengan adanya hal ini dapat memenuhi kebutuhan dapur di bulan Ramadan. Dan diketahui bantuan pangan ini merupakan program pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pangan warga ekonomi lemah. Tapi masyarakat juga harus bijak juga kan Bijak ya. juga. Walaupun dapat bantuan tiap bulan mungkin 10 kilo, tetapi ya harus tetap juga mau bekerja dan lain sebagainya. Jangan istilahnya itu? Jangan bergantungan kepada pemerintah lah Jangan ya. sampai ketergantungan dengan adanya bantuan ini.
Baik, dan nanti kita akan kembali di segmen yang kedua dengan beberapa berita yang lain masih jelang Ramadan dan juga kemarin sempat tradisi di hari Banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan sebelum Ramadan ya. Oke, jadi seperti apa? Tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih dalam Jurnal Weekend. Dan saya, Awana Syafa, bersama Lona, sudah siap kembali memberikan beberapa berita yang menarik. Ada 3 buah berita. Kali ini di Lampung, di mana umat Hindu Ketapang gelar Tawur Agung dan Pawai Ogoh-ogoh. Jangan tertipu dengan namanya ya. Kenapa? Istilahnya kan Tawur Agung. Tahu, tapi bukan tawur-tawuran seperti yang itu dia. ricung gitu ya. Betul. Seperti apa menariknya kegiatan ini? Kita simak selengkapnya. Ini dia. Ratusan warga turun ke jalan untuk menyaksikan pawai ogoh-ogoh yang diarak jelang Hari Raya Nyepi. Sebanyak 4 ogoh-ogoh berukuran raksasa diarak mengelilingi jalan desa Sidoluhur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada Minggu 10 Maret 2024. Meskipun di wilayah tersebut sebagian besar warganya beragama Islam, namun rasa kebersamaan dan toleransi antar umat beragama mereka tunjukkan dengan saling menghormati saat kegiatan berlangsung. Ketua Adat Madi Dedi Sulaiman mengatakan, setelah melaksanakan Tawur Agung ke Sangit di Simpang 4 Agung, dilanjutkan dengan pawai ogoh-ogoh. Tujuan kegiatan itu adalah untuk mengusir segala roh jahat serta menyucikan lingkungan dari unsur-unsur negatif. Setelah diarak keliling desa, ogoh-ogoh tersebut kemudian dibakar sebagai pemurnian diri. Jam 1 kita sudah melakukan yang namanya Tawur Agung penutupan. Tawur Agung itu sendiri kita laksanakan di desa kita, yakni tempatnya di Kecamatan Agung namanya. Sering membuat sebuah arak-arakan seperti ogoh-ogoh yang kita maknakan, kita simpulkan sebagai Putekal itu sendiri supaya tidak mengganggu umat manusia yang sedang dalam menjalankan tapa berata penyepian. Setelah ogoh-ogoh itu diarak, maka nanti di akhir acara ogoh-ogoh itu sendiri akan dibakar sebagai simbol bahasanya sudah musnah semua yang namanya Putekale, sebagai simbol di duniawi. Pada intinya Putekale itu sendiri ada dalam diri kita, tentunya pengendalian diri kita itu sendiri. Setelah digelarnya pawai ogoh-ogoh dalam menyambut Hari Raya Nyepi ini, Madi Dedi berharap semoga di tahun 2024 ini pemerintahan yang baru bisa memberikan perubahan bagi rakyat Indonesia. Dari Lampung Selatan, Jupri Nasional TV melaporkan. Sebenarnya ini juga menghibur warga sekitar yang melihat langsung ya. Iya, sangat menarik ya. Ini ada pawai ogoh-ogoh dalam kegiatan Tawur Agung di mana kemudian ogoh-ogoh diarak. Ini kegiatan dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan umat Hindu seluruh Indonesia. Dan ini terjadi di Lampung yang ini ya. Oke. Tapi ngeri nggak sih lihat ogoh-ogoh raksasa gede banget gitu ya? Takut tiba-tiba keinjek gitu. Kayaknya enggak deh ya. Itu kan ada yang Udah bawa ada ya. safety-nya ya. Betul. Jadi mereka itu sudah punya jeratan sendiri, kemudian yang bawa juga sudah pasti aman, makanya dikawal oleh para pecalang juga kan, itu yang membantu untuk mengamankan kegiatan tersebut. Ini menarik loh ya. Menarik sekali dan uniknya meskipun mayoritas adalah beragama Muslim, tapi mereka juga tak kalah antusias yang dengan umat Hindu lainnya. Nah, mereka tuh bisa bekerja sama, ya. toleransinya tinggi sekali, dan ini menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika memang cocok berlaku di Indonesia. Itu dia, dan kegiatan ini tujuan utamanya adalah mengusir segala roh jahat serta menyucikan lingkungan dari unsur-unsur negatif. Nah, ini yang menarik ya. Setelah ogoh-ogoh itu diarak keliling kampung gitu, kemudian sesi terakhir itu kemudian dibakar. Dan ini juga termasuk sebagai simbol membakar hawa nafsu dan kejahatan supaya semuanya menjadi suci kembali. Memurnikan diri gitu ya. Dari pawai ogoh-ogoh kita ke kabar yang lain di mana Polres Pasbar bagikan helm gratis kepada pengendara. Saya kayaknya juga kepengen ini ya. Helm gratis. Iya. Saya yang ngasih aja deh. Jadi kamu yang dapat, saya yang ngasih ya. Oh gitu. Iya, tapi kita lihat dulu contohnya cara mengasihkan seperti apa. Ini dia. Untuk menekan angka pelanggaran dan mengedukasi terhadap pengendara untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat, terus dilakukan jajaran Satlantas Polres Pasaman Barat. Ratusan helm dan stiker dibagikan sebagai bentuk sosialisasi menekan pelanggaran dan jumlah kecelakaan lalu lintas.
Dalam kegiatan tersebut, polisi juga melibatkan sejumlah polisi cilik, polisi keselamatan sekolah, dan juga badut untuk memberikan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan jumlah kecelakaan lalu lintas cukup tinggi di Pasaman Barat. Selama operasi keselamatan ini, petugas berupaya mengedukasi pengendara untuk tertib berlalu lintas, termasuk penggunaan helm, surat kendaraan, dan mengendarai kendaraan yang memenuhi standar. Edukasi ini akan dilakukan di sejumlah lokasi dan pusat keramaian di Pasaman Barat, baik di bagian utara dan selatan Kabupaten Pasaman Barat. Di Polres Pasaman Barat melaksanakan kegiatan dan rangkaian kegiatan operasi keselamatan. Kita pada saat sore hari ini melaksanakan pembagian helm, kurang lebih sekitar 400 helm, pembagian takjil, dan kemudian kita berikan brosur keselamatan kepada masyarakat selama pelaksanaan operasi keselamatan, sehingga masyarakat bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan kita bisa meminimalisir kejadian kecelakaan yang fatalitas dan bisa menurun, dan itu pun harapan kita bahwa sama-sama masyarakat juga kita saling mendukung, saling mengisi, saling mengingatkan setiap masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya. Di sisi lain, petugas akan tegas melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, terutama aksi balap liar, knalpot brong, tidak mengenakan helm, atau pelanggaran kasat mata lainnya. Kapolres juga meminta masyarakat saling support dan menjaga keselamatan karena secara kuantitas sebagian korban laka lantas adalah anak-anak usia produktif atau pelajar. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ara Wirkariwi, National TV melaporkan. Saya malah salfok sama polisi cilik itu loh. Oh, pocil ya. Iya, inisiatifnya, keberaniannya itu patut diapresiasi sekali. Betul. Dan juga lainnya juga tentunya. Ini merupakan salah satu cara mendidik atau memberikan pemahaman sejak kecil atau usia dini tentang keselamatan berkendara, ketertiban berlalu lintas, dan juga bisa menjadi contoh untuk yang sudah gede atau sudah dewasa, selalu safety dalam berkendara dimanapun Anda berada. Nah, itu adalah bentuk bahwa helm adalah sebuah keselamatan atau bahan untuk fasilitas untuk berkendara agar selamat di jalan. Kita juga selalu dengan kegiatan seperti ini ya, apalagi melibatkan selain polisi cilik ada PKS, polisi keselamatan sekolah ya. Betul. Termasuk ada juga badut yang dilibatkan. Jadi mereka ini diterjunkan langsung, dilibatkan dengan memberikan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas di jalan raya kepada masyarakat. Dan ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari para pengendara yang melintas untuk mendapatkan helm gratis. Betul, dan ini juga membuktikan bahwa polisi itu bisa loh berakrab dengan masyarakat gitu. Humanis. Ya. Betul, jadi tidak perlu ditakuti kalau ada polisi lewat nanti tiba-tiba menggo gitu ya, belok takut gitu ya. Ada alasannya itu ya. Makanya hindari hal-hal yang pelanggaran seperti balap liar, knalpot brong, dan lain sebagainya. Itu tadi, dan kita ke berita selanjutnya di mana puluhan rumah warga Subang rusak berat akibat angin kencang. Ini terjadi di Subang, Jawa Barat. Kita simak video selengkapnya. Ini dia. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Belanakan, Subang, Jawa Barat itu terjadi pada Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa itu, tercatat sebanyak 26 rumah milik warga dan juga kandang ternak mengalami kerusakan yang cukup parah. Bencana alam tersebut datang secara tiba-tiba di saat warga selesai menunaikan ibadah sholat tarawih. Angin kencang merusak puluhan rumah warga yang berada di 3 desa, antara lain Desa Rawamekar, Tanjung 3, dan Cilamaya Hilir. Sekcam Belanakan Ade Tauhidin mengatakan, saat ini warga yang terdampak bencana dan rumahnya rusak untuk sementara mengungsi ke rumah saudaranya. Meski begitu, beruntung bencana alam tersebut tak sampai menimbulkan korban jiwa. Bencana angin puting beliung di sini sering terjadi atau gimana? Sementara untuk kejadian ini tidak sering terjadi. Kalau Belanakan itu sudah terkenal tuh bencana tuh banjir ya. Cuma mungkin karena ada angin dan campur hujan, semalam jam 7:30 terjadi angin puting beliung yang terjadi di 3 desa. Saat ini ada berapa rumah Pak yang 3 desa? Yang 3 desa itu jumlah keseluruhannya itu 26 rumah. Yang terdiri Rawamekar 16 rumah, Tanjung 3 7 rumah, dan Cilamaya Hilir 3 rumah. Warganya gimana Pak? Warga sementara bukan dievakuasi, sementara menginap ataupun di tetangga dan juga di sana kerabatnya. Ada korban jiwa nggak Pak? Sementara ini tidak ada korban jiwa, hanya rumah saja. Gitu.
Adanya peristiwa yang membuat kediaman warga rusak ini mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Sosial Subang Deden Hendriana. Untuk membantu korban bencana alam, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat. Deden mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari para korban terdampak akan didirikan dapur umum. Kalau mengungsi secara pengungsian tidak ada kan, cuman menumpang ke keluarga-keluarga terdekat lah, termasuk famili-familinya. Berarti kondisinya masih aman ya Pak? Masih aman, tapi kita di sini pemerintah hadir untuk menangani situasi kondisi ini supaya masyarakat ini tenang lah gitu ya. Masalah selanjutnya nanti kami tinggal nunggu laporan dari pihak desa dan kecamatan bagaimana nanti solusi yang tercepat dan ya mungkin solusinya yang betul-betul untuk menormalkan kembali situasi ini. Diharapkan dengan hadirnya dapur umum ini, semua kebutuhan para korban bencana alam dapat teratasi. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan. Turut berduka cita yang rumahnya rusak ya. Terdampak ya. Betul. Kita bersimpati atas bencana alam ini karena kita yakin ya, dan pasti itu nggak ada warga yang mau menerima bencana ataupun yang terdampak bencana seperti ini. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan adanya peristiwa seperti ini, kita semakin punya rasa empati, toleransi yang tinggi, termasuk ramah kepada lingkungan di sekitar kita, termasuk kepada alam. Dan pastinya warga sekitar juga sedih ya mengingat awal Ramadan sudah ditimpa bencana seperti ini dan rumahnya juga ambruk dan atau rusak parah. Dan dari catatan tercatat ada sebanyak 26 rumah milik warga dan juga kandang ternak yang mengalami kerusakan cukup parah. Apalagi bencana itu datang secara tiba-tiba saat warga selesai menunaikan ibadah sholat taraweh. Mungkin mereka tidak menyangka ya, selesai ibadah tiba-tiba dilanda angin kencang seperti ini. Dan ini juga melanda tidak hanya di satu tempat, tapi di 3 desa, di antaranya yaitu Desa Rawamekar, kemudian Cilamaya Hilir, dan juga 1 daerah lainnya. Dan hal ini juga membuat kebutuhan pangan sehari-hari para korban menjadi terdampak juga. Dan semoga saja tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan dijauhkan dari segala musibah lainnya. Amin. Dan yang membuat kita juga ini pemerintah setempat tanggap dengan membuat dapur itu umum. Dia. Jadi bisa memudahkan lah ya. Betul. Mudah-mudahan rasa toleransi tetap terjaga di Indonesia. Dan pemirsa pastikan Anda jangan kemana-mana, nanti di segmen berikutnya kita punya informasi tentang penjambretan. Penjambretan. Seperti apa? Tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dengan seperti saya. janji kita tadi. Oh iya, dengan Luna dan saya Afan. Iya. Kita lanjut ke berita selanjutnya Ya, ya. kali ini tentang aksi pencurian di mana jambret handphone babak belur dihajar massa. Ini mungkin langsung gitu ya dihakimi massa di tempat gitu ya. Seperti apa kejadiannya? Kita simak video selengkapnya. Ini dia. Inilah video saat pelaku penjambretan handphone berhasil tertangkap dan diamuk massa di Jalan Dita Sumatera, Kelurahan Wai Urang Kalianda, Lampung Selatan pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam peristiwa itu, massa semakin marah saat melihat isi tas pelaku yang berisikan kunci letter T yang diduga biasa digunakannya untuk mencuri sepeda motor. Tanpa bisa menahan emosi, mereka mengejar pelaku dengan pukulan bertubi-tubi. Beruntung, tak lama kemudian anggota unit Reskrim Polsek Kalianda tiba di TKP dan langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek setempat. Pelaku yang mengenakan kaos biru muda tersebut diketahui bernama Jamhari, warga Desa Sukatani, Kalianda, Lampung Selatan. Menurut Anggun, korban penjambretan, kejadian berawal saat ia sedang naik sepeda motor bersama saudaranya dengan tujuan Pantai Ketang, Kalianda. Kemudian, tiba-tiba saja pelaku yang juga naik motor mendahului korban dan langsung mengambil handphonenya yang berada di dashboard kendaraan. Merasa handphonenya diambil, Anggun mencoba melawan dengan cara menendang sepeda motor pelaku hingga oleng dan terus kabur melarikan diri. Selanjutnya, korban pun berteriak minta tolong sambil mengejar pelaku dengan dibantu warga. Pelaku yang akhirnya tertangkap langsung dihajar massa. Lagi di jalan, terus lagi ngeliat bukit kan, terus itu sebelah kiri, dia tuh ngambil sebelah kiri, terus dia ambil, terus sempat ditendang tadi, terus masih bisa jalan dia, jadi aku kejar kakakku yang aku tinggal. Ketahuannya gimana tadi? Ya pas tadi ngambil di dashboard tadi itu.
Mau ngambil apa dia? Ngambil HP Oh, di mobil. di Motor. Mbaknya tadi lagi di mana? Mbak lagi di jalan, terus dia jumping kiri. Orang berapa tadi, Mbak? Satu. Itu doang. Tadi sempat dibuntutin apa gimana sama pelaku ini? Apa? Sempat dibuntutin nggak? Nggak tahu, pokoknya kita orang tuh kayak emang kayak nyantai gitu jalannya kan. Terus dia tuh dari belakang. Terus pas ketahuan tuh dia ngambil motor, dia ngambil HP di dashboard gitu. Terus sempat ditendang tadi, cuman dia masih bisa jalan. Oh, sempat kelawan kakaknya? Iya, kakakku yang turun terus sampai ngejar dia, soalnya dia masih kabur. Sempat HP-nya sudah diambil tadi? Udah, ditendang aja. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Kalianda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Jupri Nasional TV melaporkan. Inilah kenapa kita tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa terus berhati-hati di jalan meskipun cuman di perkampungan, di area komplek gitu ya. Tetap biasanya ada orang yang naruh handphone di dashboard motor gitu ya. Iya, karena kejahatan itu muncul karena ada kesempatan. Nah, itu dia. Jadi dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah seorang perempuan ketika dia naik motor berboncengan dengan temannya kalau misalnya ya. Kemudian handphone itu ditaruh di dashboard dan bisa jadi penjamretnya ini sudah mengincar handphone tersebut sehingga membuntuti pelaku untuk mendapatkan barang yang menjadi targetnya. Dan pelaku langsung dihakimi massa ketika korban berteriak minta tolong. Dengan teriak jambret gitu kan ya? Iya mungkin, tolong gitu ya. Nah ini warga semakin marah karena ternyata ketika menemukan pelaku ini menemukan sesuatu yaitu kunci letter T. Jadi bisa jadi juga ini ya, dia ini nggak hanya jambret, kalau letter T itu biasanya digunakan pelaku kejahatan untuk mencuri motor dengan merusak bagian kunci stangnya. Ini membuat pikiran dari seuzon gitu ya. Jadinya langsung digebukin di tempat saat itu juga. Dan untungnya langsung datang pihak yang berwajib di lokasi untuk menenangkan massa dan juga membawa pelaku ini ke polisi. Polsek tempat termasuk barang buktinya. Oke, kita ke berita berikutnya. Kita ke berita berikutnya, gegara tersinggung pria Banyuwangi kepruk teman micet dengan bambu. Nih, ngapain gitu ya tiba-tiba. Tapi kalau mendekati lebaran cat biasanya dipakai lah ya. Oh micet gitu? Ya. Catnya dipakai. Bukan, ini aplikasi. Aplikasi ya. Selengkapnya kita simak videonya. Ini dia. GYF 25 tahun tak berkutik saat digelandang unit reskrim Polsek Songgon ke ruang penyidikan. Ia ditangkap lantaran diduga mencabuli dan menganiaya Siti Nurjana, teman kencan aplikasi micet yang baru ia kenal. Kepada penyidik, lelaki asal dusun Kerajaan Desa Gumiri, Kecamatan Singojuruh ini mengaku menganiaya korban lantaran tersinggung ucapannya. Korban yang dikenalnya melalui aplikasi kencan menolak berhubungan intim sehingga membuatnya naik pitam. Kanit Reskrim Polsek Songgon Aibda Effendi Suryanto mengatakan, sebelumnya korban sempat diajak pelaku ke Gubuk Tua dekat persawahan di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon pada Selasa malam 5 Maret 2024. Di tempat tersebut, korban sempat dilucuti paksa pakaiannya dan dicabuli oleh pelaku. Karena korban menolak, pelaku kemudian menganiaya menggunakan pisau dan sebilah bambu yang menyasar ulu hati dan kepala korban. Tak berhenti sampai di situ, korban yang tak berdaya kemudian dipukuli dengan tangan dan kaki hingga babak belur. Setelah korban berteriak minta ampun, barulah pelaku menghentikan tindakannya dan meninggalkan korban seorang diri. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, kemudian kami melaksanakan penangkapan atau pencarian terhadap pelaku dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 di wilayah Jember, di wilayah kota Jember. Yang bersangkutan melarikan diri ke Jember ke sebuah tempat kos. Kemudian kita lakukan penangkapan dan kita bawa ke Polsek Songgon, kemudian kita interogasi dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah melakukan perbuatan cabul dan penganiayaan terhadap korban berinisial SN. Jadi awalnya pelaku dan SN ini kenal melalui aplikasi micet. Jadi kemudian terjadi transaksi, kemudian pelaku diajak ke TKP untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Namun karena pada saat itu si pelaku ini tidak tegang, istilahnya tidak sampai tegang lah. Akhirnya tersinggung dengan kata-kata dari korban, kemudian melakukan perbuatan tersebut.
Pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka dijerat pasal 289 dan 351 ayat 1 KUHP tentang pencabulan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tersangka langsung dijebloskan ke tahanan Mapolsek Songgon guna proses penyidikan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini alasannya juga agak bikin gemes gitu ya. Inilah yang buat viral. Bukan gemes lagi ya, tapi emang sebenarnya kalau udah seperti itu ya, itu sebenarnya nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Ibarat apa, gayung bersambut. Kalau satunya nggak memberikan tanggapan, berarti nggak akan sampai terjadi seperti ini. Tapi motifnya ya, sepertinya lumayan kesel sih ya. Apalagi bertemu di sosial media itu harus ekstra hati-hati ya. Kan kita tidak tahu karakter aslinya seperti apa. Jadi ketika bertemu muncullah karakter aslinya. Iya, tapi kalau udah ngomong micat ya, udah ngomong micat itu lah orang pasti berpikirnya micat itu adalah aplikasi yang kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi dan tidak menutup kemungkinan hal yang berbau dengan pornografi. Dan langsung saja kepada penyidik lelaki asal Dusun Kerajaan Desa Gumiri, Kecamatan Singojuru ini mengaku menganiaya korban lantaran tersinggung ucapannya, lantaran si korban menolak untuk berhubungan intim. Nah ini dia, dan sebelumnya korban memang sempat diajak pelaku untuk jalan-jalan ke sebuah gubuk tua dekat persawahan di Desa Bedewan, Kecamatan Songgon. Dan di tempat itulah terjadi tindak penganiayaan yang membuat korban akhirnya mengalami luka cukup parah. Nah, sudah dicabuli, dianiaya juga ya? Dengan pisau, dengan bambu, dan saat ini pelaku pun juga siap-siap untuk menerima hukuman karena sudah dijerat dengan pasal 289 dan 351 ayat 1 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman 9 tahun penjara. 9 tahun penjara. Mudah-mudahan tobat ya. Iya, amin. Dan kita ke berita berikutnya, masna aksi kriminal di mana komplotan pencuri lintas provinsi bobol pertokoan di Banyuwangi. Masih aja ya, terus terjadi di Banyuwangi. Ini lintas provinsi loh ya aslinya. Lintas provinsi. Jadi seperti apa kejadiannya kita simak video selengkapnya. Ini dia. Aksi kebal pelaku tersebut terekam kamera pengawas toko sembako milik Andi Trihandoko Putro yang ada di Dusun Pukulo, Desa Kebudungan, Kecamatan Srono pada Senin dini hari 11 Maret 2024. Dalam aksinya, pelaku dengan leluasa menggasak uang tunai senilai 4,4 juta rupiah dan rokok senilai 4,5 juta rupiah. Untuk masuk ke toko itu, para pelaku lewat pintu depan dengan cara merusak kunci pintu harmonikanya. Dari rekaman CCTV terlihat, masing-masing pelaku memiliki tugas berbeda. Sebanyak 3 orang sebagai eksekutor dengan menguras isi toko, sedangkan satu lainnya berjaga di luar. Saat beraksi, mereka menggunakan 1 unit mobil Toyota Calya warna abu-abu. Terkait kasus ini, Kapolsek Srono AKP Hendri Kristianto mengatakan bahwa komplotan tersebut juga menyasar beberapa toko lainnya. Di antaranya, toko sembako milik Mamuzaki yang ada di Dusun Kerajaan Desa Parijata Wetan Srono. Mereka masuk dengan mencongkel pintu belakang toko menggunakan linggis. Di tempat tersebut, gerombolan pencuri ini berhasil menggasak rokok senilai 15 juta rupiah. AKP Hendri menyatakan, dari hasil olah TKP dan pemeriksaan CCTV, terungkap bahwa pelaku kerap beraksi di wilayah lain. Fakta itu diperoleh melalui nopol dan jenis kendaraan yang digunakan. Saat ini, sidik jari dan rekaman CCTV diamankan pihaknya sebagai barang bukti. Dan itu terjadi pada jam-jam rawan, yaitu antara jam 1 sampai jam 4 pagi. Kemudian terkait dengan terjadinya tindak pidana curang, itu adalah modus baru yang kemudian kita sudah melakukan penyelidikan bahwa itu memang dari luar daerah. Ternyata motifnya sama seperti apa yang terjadi di Bali dan Surabaya. Kami tetap melakukan penyelidikan, kemudian bekerja sama dengan Polres juga, berkomunikasi untuk bisa mengungkap pelaku daripada tindak pidana itu. Yang kita bisa amankan adalah sidik jari, kemudian barang bukti yang belum sempat dibawa, kami sudah melakukan olah TKP, dan kemudian pintu atau gerbang harmoni yang dirusak oleh pelaku. Menggunakan linggis, dia buka dengan menggunakan linggis dan kemudian alat lain yang digunakan untuk membuka pintu harmoni. Dari rekaman CCTV sendiri di situ ada kendaraan mobil ya, Dan ya?
Ya, itu bisa dilacak seperti apa dan mohon izin. Untuk sementara kami melakukan pelacakan, namun sampai sekarang ini belum ada hasil. Dari hasil koordinasi dengan Polsek KP3 Banyuwangi, kendaraan sejenis yang digunakan para pelaku sempat melintasi pelabuhan Ketapang. Diduga mereka berasal dari wilayah Bali dan kerap melakukan aksi serupa di wilayah lain hingga Semarang, Jawa Tengah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini pencurinya gimana sih? Udah tahu sekarang itu tambah canggih ya, ada CCTV loh. Masih dengan PD-nya gitu ya. Sebenarnya bukan masalah PD nggak PD ya, ini membuktikan bahwa yang namanya kepekaan, kemudian kebersamaan dan toleransi seperti yang zaman dulu namanya pos kampling itu tetap perlu dilaksanakan walaupun ada CCTV ya. Iya. Karena semakin canggih teknologi ternyata semakin canggih juga cara para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lah ya, ketika ada pencuri langsung bisa ditangkap, ketika ada pos kampling tadi ya kan, ada security di setiap kompleks, jadi bisa meminimalisir lah pelaku ini kabur gitu. Dan dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah warga di Pekulo Kepedungan, di mana pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang ini berhasil menggasak uang tunai senilai 4,4 juta rupiah termasuk rokok senilai 4,5 juta rupiah. Dan ini brutal sekali di mana pelaku ini masuk lewat pintu depan dengan cara merusak kunci pintu harmonikannya. Dan mereka juga memiliki peran-peran yang berbeda, 3 orang bagian menguras isi toko, sementara satu lainnya bagian mengawasi di depan toko. Sehingga mereka ini memang sudah membagi tugas dan kompak untuk melakukan aksi kejahatan. Dan akibatnya korban mengalami kerugian yang nilainya cukup banyak. Dan ternyata dari hasil olah TKP dan pemeriksaan CCTV, terungkap pelaku kerap beraksi di wilayah lain. Jadi ini bukan pertama kalinya ternyata untuk pelaku beraksi. Ya, mudah-mudahan teman-teman polisi segera bisa mengusut tuntas kasus ini dan pelaku juga bisa segera tertangkap. Itu dia. Dan nanti di segmen terakhir kita punya informasi tentang seorang janda yang ditemukan tewas. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend di segmen terakhir ini. Ingat aja segmen terakhir ya. Segmen terakhir. Ya. Iya, nggak nyangka ya udah terakhir aja. Bawaannya. Kita ke kabar tentang peristiwa meninggalnya seseorang. Di Banyuwangi, di mana hidup sebatang kara, seorang janda ditemukan tewas di kamar mandi. Jadi motifnya, kronologinya seperti apa belum tahu ya? Langsung kita lihat selengkapnya. Ini dia. Penemuan mayat wanita tanpa busana di RT 12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi ini membuat geger warga sekitar. Jasad wanita tanpa identitas itu yang ditemukan pada Selasa 27 Februari 2024 itu dalam keadaan terapung di kolam bekas galian bangsal batubara. Korban pertama kali ditemukan oleh Sulasno, warga sekitar yang akan buang air kecil. Awalnya, ia mengira jika itu adalah bangkai sapi yang mengambang di bekas galian tersebut. Karena penasaran, Sulasno pun mencoba melihatnya lebih dekat. Namun betapa terkejutnya Sulasno karena ia mendapati jika itu adalah sesosok mayat wanita tanpa busana. Atas penemuan tersebut, ia pun langsung melapor kepada warga lain di sekitar TKP. Saya tadi ya nggak sengaja, saya mau kencing kan. Saya kelihatan di sini ada manusia, saya dekatilah di TKP bener. Berarti saya ngelapor keluarga. Awal mulanya tadi kita mencium aroma atau seperti apa Bang? Enggak, cuma kelihatan di sungai itu ada kemambang warna kuning gitu. Kita ngira tadi apa itu Bang? Ya kirain apa kebau atau sapi lah. Saya dekatin kok orang gitu. Sekitar jam berapa itu Bang? Sekitar jam 10. Jam 10 ya. Sementara itu, Juni Kurniawan, Lurah Kampung Baru mengatakan, selanjutnya warga pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian yang kemudian di sekitar TKP dipasangi polisi lain oleh petugas. Dibantu warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad itu untuk dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulans untuk dilakukan otopsi. Telah ditemukan mayat di Lurah Kampung Baru 2012 kelebihan jenis kelamin perempuan dan operasi evakuasi
sehingga mayat tersebut telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Warukusi. Dan untuk sementara pastinya belum dapat kami jelaskan karena hasil daripada visum daripada tim kesehatan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat itu untuk mengungkap identitas serta penyebab kematiannya. Dari Batanghari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Kasihan ya, udah hidup sebatang kara ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan seperti ini. Dan memang sebenarnya dalam kasus ini setelah dilakukan pengecekan atau dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan juga pihak medis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di dalam tubuh korban. Dan ternyata setelah diusut lebih jauh, ternyata korban memang mempunyai riwayat penyakit yang membuatnya meninggal dunia. Nah, peristiwa ini pun menggegerkan warga sekitar, di mana dari keterangan sejumlah tetangganya, sebelum ditemukan kecurigaan tetangga muncul setelah masih melihat lampu teras rumah korban terus menyala sejak hari Senin. Dan benar saja ketika dicek, korban sudah tergeletak tidak berdaya di kamar mandinya sendiri. Dan warga sendiri yang sebelumnya melihat lampu masih menyala curiga, mereka kan tidak berani masuk karena bukan rumahnya, sehingga memanggil cucu korban dan beritahu kok lampu rumahnya masih menyala. Maka si cucu ini kemudian masuk ke dalam dan tadi akhirnya diketahui ternyata korban sudah berada di kamar mandi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan diketahui korban bernama Tumini, berumur 82 tahun, warga Dusun Resomulyo, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Dan dugaan sementara, korban ini mempunyai riwayat stroke sehingga diduga kembali ketika berada di kamar mandi, korban terjatuh dan kepalanya membentur lantai sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di TKP. Dan untungnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ya, Betul. jadi beliau langsung dikuburkan dengan keluarganya langsung di TPO setempat. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran juga buat kita ketika ada anggota keluarga yang sudah usia lanjut, lebih baik kita memang diawasi, mau untuk ditemani. mendampingi. Benar. Dan kita ke kabar berikutnya, dan ini merupakan berita terakhir di mana guru kelas bintang saat SD heran mantan anak dirinya disebut tak patuh. Ini berita tentang Bintang ini masih terus dibicarakan Betul, warganet karena sampai ya. sekarang masih belum selesai kasusnya. Betul, masih diusut tuntas oleh pihak yang berwajib dan juga netizen. Kita simak selengkapnya. Ini dia. Kekecewaan itu dilontarkan Ningtyas Januari, guru kelas bintang di SD Negeri 3 Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Ningtyas tak percaya jika mantan anak didiknya yang dikenal pendiam dan penurut itu dikatakan bandel dan susah diatur oleh para tersangka. Ningtyas masih ingat betul bahwa sosok Bintang Balkis Maulana merupakan murid lugu dan tak pernah sekalipun terkena masalah selama menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Karangharjo. Ia mengaku masih terbayang sosok Bintang yang memiliki perawakan tampan mulai pertama kali masuk kelas 1. Tak hanya itu saja, Ningtyas pun sempat memberikan perhatian tambahan kepada Bintang karena tahu muridnya itu hidup dalam keterbatasan. Atas dasar itulah dirinya heran jika murid sesederhana Bintang dikatakan tak menurut dan ogah melaksanakan sholat berjamaah. Menurut Ningtyas, hal itu hanyalah dalih para tersangka dan terkesan para tersangka mencari pembenaran atas perlakuan kejinya terhadap Bintang. Itu juga kaget kalau lihat pengakuannya seperti itu. Satu, ini kan pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak yang tidak mungkin kita konfirmasi kepada pihak yang kedua. Nah, ini Bintang kan sebelum mondok di Kediri itu kan mondok di Wadung 1 tahun. Nah, kebetulan satu teman satu kamarnya Bintang itu masih keluarganya Pak Omi. Nggih, Pak Omi. Murid. Nggih, muridnya Bu Ruro. Nah, itu juga bilang anaknya pendiam. Makanya saya kaget gitu loh. Kalaupun seandainya Bintang susah diatur yang seperti mereka bilang ada perlawanan, itu juga harus tanda tanya. Kenapa kok Bintang melawan gitu? Apakah itu untuk melindungi diri? Okay? Apakah itu mungkin Bintang sudah jenuh karena bulinya tidak 1, 2, 3 hari? Bisa jadi. Dan itu juga mungkin bisa alibi mereka saja. Ningtyas berharap kasus ini bisa diproses seadil-adilnya dan keluarga Bintang diberikan ketabahan. Ia pun tak menyangka jika anak didik yang pernah disayangi itu berpulang dengan cara mengenaskan. Perlu diketahui bahwa dalam kasus ini Polres Kediri Kota telah menahan 4 orang tersangka.
Di antaranya MN 18 tahun asal Sidoarjo, MA 18 tahun asal Nganjuk, AF 16 tahun asal Denpasar, dan AK 17 tahun asal Surabaya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Nah, akhirnya muncul orang-orang terdekat Bintang untuk membela Bintang. Memberi hingga kesaksian. Kebenarannya terungkap. Dan salah satunya adalah dari teman ataupun guru di SD Negeri 3 Karangharjo yang ada di Glenmore sangat kaget karena mendengar Bintang disampaikan merupakan anak yang tidak patuh. Padahal selama mengenyam pendidikan di SD, Bintang ini adalah anak yang sangat patuh, kemudian juga pendiam dan juga termasuk rajin dalam mengerjakan berbagai tugas sekolah. Dan menurut guru SD tersebut, hal itu hanyalah dalih para tersangka dan terkesan para tersangka mencari pembenaran atas pelaku kejinya terhadap Bintang Balkis Maulana. Jadi mereka juga merasa heran ketika Bintang Balkis Maulana mendapat perlakuan atau penganiayaan dengan cara yang tidak wajar dan alasannya adalah dia ini tidak mentaati atau mematuhi aturan, diantaranya adalah melakukan sholat dan lain sebagainya. Padahal menurut gurunya, yaitu Bu Ning Tias, ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Dan yang lebih membuat warganet geram adalah salah satu pelaku merupakan saudara dari Bintang sendiri. Itulah yang menimbulkan kekecewaan lebih dalam lagi dari ibu Bintang Balkis Maulana juga. Dan saat ini memang 4 tersangka itu sudah ditahan, diantaranya adalah MN 18 tahun asal Sidoarjo, kemudian MA 18 tahun asal Nganjuk, dan AF 16 tahun asal Denpasar, dan satu lagi AK 17 tahun asal Surabaya. Dan mereka adalah senior-seniornya sebenarnya. Senior-seniornya, semoga mereka jerah lah ya, mengerti bagaimana rasa sakit yang dialami Bintang Balkis Maulana ketika dianiaya sebegitu kejinya oleh keempat pelaku ini. Dan saat ini kita serahkan memang ya, bahwa proses ini serahkan ke pihak Polsek Kediri Kota, proses lebih lanjut, bagaimana terkait dengan hukuman yang diberikan kepada keempat pelaku tersebut. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran yang seluas-luasnya. Amin. Dan kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jurnal Weekend. Sudah berita terakhir, waktunya kita pamit. Baik, saya Afan Asyafa. Dan saya Najwa Luna. Jangan lupa kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Marhaban ya Ramadan. Sampai jumpa.